Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya, lama tak ada informasi yang muncul dari Pak Lutfi bin Yahya. Akhirnya hari ini, hari Jumat tanggal 18 April 2025, Pak Lutfi bin Yahya ini menginformasikan telah membentuk Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabaroh Ahlussunnah wal Jamaah atau yang disingkat dengan Jatma Aswaja. Resmi berdirinya Jatma Aswaja ini juga diinformasikan di depan masyarakat yang mengikuti rutinan Pak Lutfi bin Yahya Jumat Kliwon. Dan informasi berdirinya Jatma Aswaja ini juga dimuat oleh beberapa media, ya. Salah satunya adalah di Redaksi Muslimin. Resmi berdiri Jatma Aswaja dipimpin Habib Lutfi. Ini strukturnya. Dua tokoh penting dalam dunia Thariqah dan Nahdlatul Ulama, yakni Habib Lutfi bin Ali bin Yahya dan Helmi Faisal Zaini. Kita tahu bahwa Pak Helmi Faisal Zaini ini adalah mantan Sekretaris Jenderal era kepemimpinan, jadi PBNU era kepemimpinan Kiai Haji Said Agil Sirot, secara resmi mendeklarasikan terbentuknya organisasi baru bernama Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh Ahlussunnah wal Jamaah atau Jatma Aswaja. Perlu digarisbawahi bahwa Jatma Aswaja ini adalah bukan bagian lembaga dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, tidak. Ini non-NU, tidak ada hubungannya dengan NU, itu masyarakat yang harus mengetahuinya. Deklarasi ini berlangsung pada hari Jumat pagi tanggal 18 April 2025, bertepatan dengan pengajian rutin Jumat Kliwon di Ganjus Sholawat, Kota Pekalongan. Habib Lutfi didaulat sebagai Rois Am, sementara Helmi Faisal mengemban amanat sebagai Sekretaris Jenderal. Dan perwakilan pembicara untuk deklarasi Jatma Aswaja ini juga diemban oleh Helmi Faisal, mantan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jatma Aswaja berdiri sebagai organisasi masyarakat atau ormas yang sah dan bersifat independen berdasarkan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor AHU 00.630.AH.01.07 tahun 2025. Dengan adanya SK ini, maka kedudukan kita adalah sebagai ormas yang sah, mandiri, dan tidak menjadi bagian underbau dari organisasi lain manapun, ujar Helmi Faisal dalam keterangan tertulisnya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025. Dalam penjelasannya, Helmi memaparkan bahwa struktur organisasi Jatma Aswaja terdiri dari 3 elemen utama: Majelis Irsyad wan Nasihah yang menjadi wadah para mursyid dan masyayikh, Akwan yang berperan sebagai penasihat berdasarkan keahlian masing-masing, serta Tanfidiyah yang menjalankan operasional harian organisasi. Lebih dari sekedar wadah pengamal Thariqah, Jatma Aswaja mengedepankan semangat inklusif dalam memahami ajaran Islam. Helmi menekankan pentingnya umat Islam untuk terus bergerak menuju kemandirian dan kemajuan sejalan dengan nilai luhur Islam. Tak hanya fokus pada aspek spiritual, Jatma Aswaja juga menaruh perhatian besar pada sektor ekonomi,
pertanian dan pendidikan sebagai kontribusi real terhadap penguatan ketahanan nasional. Tantangan ke depan bukanlah hal kecil, terutama dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Kita harus ikut serta memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional. Dunia Thoreko harus bisa menyuarakan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi negara. Lanjut Helmi yang pernah menjabat sebagai Menteri Desa pada era Presiden SBY. Sebagai langkah awal, organisasi ini merencanakan penyelenggaraan musyawarah nasional dengan fokus pada sektor ekonomi dan pertanian. Kegiatan tersebut dijadwalkan akan berlangsung di Masjid Istiqlal dalam waktu mendatang. Deklarasi Jatma Aswaja ini turut dihadiri para ulama, mursyid dan tokoh Thoreko dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lainnya. Para tokoh berharap kehadiran Jatma Aswaja dapat menjadi titik temu antara nilai-nilai spiritualitas dan tanggung jawab sosial kebangsaan dalam kerangka Islam rahmatan lil alamin. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kemudian logo dari Jatma Aswaja adalah ada tali jagatnya, cuman tidak ada bola dunia. Ya, ada bintang songonya, ya, tengah-tengahnya bukan bola dunia, akan tetapi hampir mirip simbol dari yang ada kaitannya dengan para klan Ba'alwi, ya, Robitoh Alawiyah. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, dengan berdirinya Jatma Aswaja ini memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa ini adalah menjadi pelajaran besar oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kita tahu bahwa Pak Lutfi bin Yahya ini adalah mantan Rais Am Jam'iyah Ahli Thorikoh Mu'tabaroh An-Nahdiyah yang ada dalam naungan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Akan tetapi kemarin itu ketika posisinya ini diganti, ya, Pak Lutfi bin Yahya ini sempat tidak terima dengan rencananya mau mengadakan muktamar tandingan, ya, muktamar tandingan Jatman yang ada kaitannya dengan PBNU yang telah diadakan di Danau Hutan Boyolali, Jawa Tengah kemarin. Akan tetapi muktamar Patman, ya, didikan dari Pak Lutfi bin Yahya ini sempat ditunda-tunda bahkan sampai 4 kali, dan akhirnya lama tak muncul. Hari ini resmi Jatma Aswaja ini dideklarasikan. Nah, ini menjadi pelajaran besar untuk pengurus besar Nahdlatul Ulama bahwa dalam mencari sebuah leadership untuk mengisi pemimpin di PBNU ini jangan asal-asalan. Harus ada filtrasi, ya, penyaringan apakah memang dia benar-benar berjuang untuk membesarkan nama besar PBNU atau malah sebaliknya hanya untuk mencari keuntungan pribadi saja, ya. Dan dengan berita berdirinya Jatma Aswaja ini memberikan pelajaran besar kepada kita semua bahwa inti ajaran dari Thoreko itu sendiri adalah tazkiyatun nufus, ya, membersihkan jiwa dari apa? Kesombongan, membersihkan jiwa dari apa? Ambisius jabatan, kebersihan jiwa dari apa? Ketidakterimaan. Nah, maka ketika ada organisasi yang mengaku dalam lingkup Thoreko akan tetapi tidak ada nilai-nilai tazkiyatun nufus, maka
organisasi yang mengatasnamakan Thariqah itu sudah lari dari ajaran sebenarnya Thariqah, yakni tazkiyatun nufus. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.